Sampai ada yang nelpon marah-marah bilang kita nipu, nelpon marah-marah sampai bilang dia mau laporin kita ke polisi segala macam. Banyak banget ya hal seperti itu. Oke, seperti biasa hari ini gue mau bahas mengenai kehidupan gue saat berkuliah di kampus gue dan apa yang gue jalanin di sana gitu. Sebelum itu gue mau update dulu untuk penjualan kemarin baju. Terima kasih buat teman-teman, gue buat 12 piece udah laku 5 ya. Makin cepat baju itu habis, makin cepat juga kita membantu orang lain. Jadi semoga baju itu cepat habis. Jadi hari ini gue mau ngebahas kalau kemarin temen gue tuh bikin namanya suka duka menjadi tim promotion atau part timer di kampus gua. Nah, kalau gua sekarang mau bikin yang namanya keluh kesal part timer di kampus gua gitu. Jadi di kampus gua itu mereka tuh ada yang namanya part timer untuk mahasiswa, ya kan. Part timer itu dibagi dua, ada yang namanya tim promotion sama education counselor. Nah, di sini gue mau sedikit sharing aja karena biasalah kalau kita nggak punya jabatan yang tinggi, kita nggak punya hak, kita mau protes hanya dianggap sebelah mata, nggak bakal didengar sama mereka. Sebelum itu gue mau pakai dulu kebangsaan nih. Karena gue kalau dulu setiap ke sekolah pasti pakai ini, gue ke sekolah-sekolah buat promosiin binus pakai ini. Nah, ini gue mau sedikit cerita. Jadi education counselor itu dia berbeda sama tim promotion. Education counselor itu kita lebih fokus ke penjualan formulir, terus kita ke sekolah melakukan promosi. Jadi benar-benar fokus kita tuh untuk mencari mahasiswa baru gitu. Dan bonus kita raih pun memang berdasarkan dari jumlah penjualan formulirnya itu. Berbeda dengan tim promotion. Kalau tim promotion kan dia digaji per jam kan. Kalau kita diberikan bonus per penjualan form. Nah, di sini sebelum gue cerita, gue juga mau bilang kalau lingkungan di education counselor ini lumayan asik ya. Jadi dari tim-timnya, pemimpinnya yang ngatur education counselor ini, kita sebutnya EC, juga asik-asik orangnya. Jadi kita bisa sharing cerita. Jadi kita berada di lingkungan yang cukup asik gitu. Nah, untuk gue sendiri, gue dibantu sama namanya Kak Christine. Dia itu salah satu orang yang paling sangat baik, paling pengertian, pokoknya dia benar-benar membantu kita lah untuk semua, apa aja masalahnya, apa kendalanya bakal dibantu sama dia. Nah, untuk EC ini kan kita fokusnya ke penjualan form, ya kan. Jadi semakin tinggi dia berjualan, maka semakin tinggi juga pendapatan dia. Akan berbalik, semakin rendah penjualan dia, akan berarti bonus yang didapat juga akan semakin rendah. Karena marketing biasalah kita terfokuskan pada target gitu. Jadi kalau memang ada EC yang tidak mampu menyesuaikan, pasti dia akan hilang dengan seleksi alam tersendiri. Lama-lama hilang aja orangnya, tertinggal orang-orang yang tangguh gitu. Nah, di sini gue pengen cerita juga pengalaman baik dan buruknya dulu. Kalau pengalaman baiknya itu kita dikenal sama anak-anak di sekolah itu. Jadi enak tuh kita cari koneksi lebih gampang karena kita udah dikenal duluan. Kedua, kita bisa dapat pengalaman soft skill, yaitu berbicara. Karena kalau kita marketing, kita harus bisa pintar ngomong. Kita presentasi, kita itu ngomong gitu. Nah, sama koneksi pertemanan di lingkungan perkuliahan itu nambah banget, benar-benar nambah. Jadi misalnya gue anak manajemen, gue bisa ketemu anak sistem informasi, anak perhotelan, anak jurusan mana pun bisa ketemu dan bisa jadi temen. Itu enaknya. Dan gak enaknya pun ada ketika ada customer yang nggak percaya sama kita, dianggap kita tuh penipu, kita tuh bukan dari binus. Karena gue nggak ngerti sistem pemikiran mereka gimana sih, padahal kita udah pakai strap binus, udah pakai baju dinas binus, masih dia nggak percaya. Sampai ada yang nelpon marah-marah bilang kita nipu, nelpon marah-marah sampai bilang dia mau laporin kita ke polisi segala macam. Banyak banget ya hal seperti itu. Gue nggak tahu sih, karena nggak tahu gimana cara pemikiran mereka, karena tetap
Tapi karena aduh pusing kan ngomongnya, padahal kita itu memang resmi dari BINUS. Seandainya dia takut pun kita bisa bertemu sama orang itu di customer kita di BINUS, ya kan, lebih aman. Tapi masih banyak orang yang nggak percaya gitu. Gua itu dukanya, dan duka yang lainnya juga bukan duka, pengalaman buruk gitu, pengalaman buruk lagi banyak banget sih. Ketika ada kadang kita ke sekolah, kita ngomong, kita nggak dicuekin, ada anak-anak yang langsung lagi ngomong, dia makan bakso di belakang, buka baju, keluar kelas, masuk kelas dengan seenaknya. Ya kita nggak bisa ngomong apa-apa karena kan bukan wewenang kita untuk mengatur mereka gitu. Nah, kalau berbicara hal lainnya pasti banyak banget, cuman itu hal yang paling sering kita alamin sebagai education counselor gitu kan. Dan kebetulan gue diberi kesempatan untuk menjadi supervisor di kampus gue ini untuk memberikan pengarahan kepada teman-teman education counselor, memberikan masukan bagaimana cara-caranya. Itu gue sampai bersyukur gue diberi kesempatan untuk itu. Gue diberi kesempatan 2 periode, jadi sekarang ini periode kedua gue, atau saya sebut periode terakhir lah, karena abis ini gue harus mengambil program wajib dari kampus gue gitu. Nah, sebelum gue mengakhiri periode gue tuh sebenarnya pengen banget memperjuangkan yang namanya hak education counselor. Ini gue cerita aja, gue fair-fairan, gue mau nyebut kampus gue di mana biar kalian tebak sendiri kampus di mana. Jadi yang namanya tim promotion di kampus gue itu dia digaji per jam. Menurut gue itu sungguh gimana ya, nggak adil bagi education counselor, yang dimana kita pagi-pagi jam 5, jam 6 kita harus udah standby di kesebut kan, kita harus udah standby di kampus kita untuk pergi ke sekolah. Dari pagi kita harus standby, nanti di lapangan kita yang turun, kita yang presentasi, kita yang cari anak. Kalau secara logika harusnya kita yang diberikan gaji per jam, sedangkan tim promotion kenyataannya mereka hanya kerjaan input data. Di ruang input data main, ngobrol, makan, bercanda-bercanda, santai kerjanya, follow up, telepon. Ya mungkin mereka bolehlah digaji, cuman harusnya education counselor ini juga diberi gaji per jam. Karena kalau ngomong pengorbanan kita lebih banyak. Pertama, kita harus keluarin kota untuk follow up customer. Kedua, kita harus makanan pagi kita, siang malam kita nggak di cover, harus beli sendiri. Kalau ke sekolah pagi-pagi, biaya transportasi gimana? Nggak semua orang tuh jago berbicara, nggak semua orang tuh punya customer yang banyak. Kita berbicara untuk orang-orang yang memang punya customer sedikit, nggak jago berbicara. Toh mereka sebenarnya rugi itu untuk mendapatkan penghasilan itu. Cuma mereka lebih mengambil sisi positifnya untuk mengambil soft skill yang mereka dapat. Cuman kalau mau ngomong keadilan, menurut gue ini nggak adil. Kenapa? Sekali lagi, kita yang pagi-pagi ke sekolah, kita bangun pagi, kita butuh sarapan biar semangat, kita butuh transportasi, kita yang rayu customer, kita butuh segala macam, kita banyak banget butuh fasilitas untuk memfollow up customer. Tapi kita nggak dibayar per jam, kita hanya dibayar per formulir. Sedangkan tim promotion yang hanya bekerja di satu ruangan, makan di dalam, bercanda-bercanda, bisa santai, hanya telepon-teleponan, isi data, nggak digaji. Kayak nggak adil, cuman aneh gitu. Sebenarnya tugas education counselor itu hanya ibaratnya kita bilang closing itu kayak anak-anak yang udah kena presentasi, kita ajak buat beli form. Itu sebenarnya tugas tim promotion untuk presentasi. Cuma kenyataannya kan education counselor semua yang nge-backup, education counselor semua yang ngelakuin, dan kita nggak digaji. Gue beberapa kali pengen ngomong, cuman ada aja halangan yang ntar gue udah ngomong iya cuman nggak didengerin, nanti udah pengen ketemu sama yang lebih berwenang mengatur ini, iya nyentak, ada aja ngalangin, ntar juga ada alasannya. Ya saya itu udah pernah jadi education counselor berapa lama, saya udah tahu. Cuman itu kan di zaman Anda berbeda zaman kita. Di zaman kita Kak, tahu sendiri kan kayak gimana realitanya sekarang. Mungkin di zaman Anda emang education counselor hanya closing, tapi sekarang kan open house semua, edu fair, kampus tour, kita yang ngelakuin semua dari pagi sampai kita selesai, dan kita nggak ada imbalan apa-apa. Dan itu yang sebenarnya pengen gue keluhkan dari awal periode gue, karena gue
kasihan gitu sama EC-EC gue, nah, terutama kalau mereka terutama dari rumah jauh-jauh gitu. Ada yang tinggal di Depok dari kalau kita suruh standby jam 5 kesebut lagi di kampus gua, berarti kan dia jam 4 harus jalan. Naik apa? Mobil atau motor? Anggaplah naik motor. Bensinnya berapa? Keselamatan dia terjamin apa enggak? Pagi-pagi sampai sana kita hanya dibayar makan siang kalau ada event-event besar. Sedangkan untuk tim promotion dibayar, itu sangat padahal kalau mikir lagi, kita education counselor yang turun ke lapangan, kita cariin duit buat kampus kita, bener gak logikanya? Mereka tim promotion di belakang layar input data, seharusnya yang diberikan gaji itu adalah seperti kita yang mencarikan uang. Sedangkan kalau mau ngomong presentasi tim promotion mencari uang itu sangat berbanding jauh sama education counselor itu. Yang gue harap kalau memang salah satu orang BINUS atau petinggi BINUS kesebut kampusnya bodo amat, mungkin lo harus bisa berpikir lagi untuk memikirkan ini, karena kalian nuntut kita berjualan banyak, ya kan? Tapi benefit apa yang kita dapat? Gue mau satu lagi, jujur ini ya, kita itu dapat bonus berdasarkan tingkatan orang yang masuk BINUS berapa banyak, gitu ya. Dan misalnya di bulan Agustus masuk BINUS 20 orang, itu ada range pendapatannya per satu. Jadi sistemnya kayak gini, formulir itu bisa didapatkan melalui satu orang yang melakukan generate. Nah, satu orang generate ini nantinya jumlah orang yang masuk BINUS akan diakumulasi. Seandainya satu orang ini di bulan Agustus masuk 20 orang, itu ya, itu ada range perhitungannya. Terus ada nanti orang yang generate sama dia itu bisa lihat berapa jumlahnya. Sekarang dibagi menjadi 10 orang. Berarti secara nggak langsung marketing buat kita education counselor, uang per bulannya dikecilin. Benar kan? Dikecilin, bonus kita dikecilin. Kedua, kita turun ke lapangan nggak dikasih apa-apa. Hanya dikasih transportasi, makan nggak dapet, uang kerja nggak dapet, apa nggak dapet. Coba dipikir, mungkin Anda yang salah satu petinggi kampus gua, BINUS atau siapapun, coba dipikir. Sedangkan di promotion yang hanya di dalam, makan, ngobrol, input data, telepon, dapat uang. Dan uangnya setiap tahun naik angkanya. Sedangkan kita, bagaimana caranya pun diperkecil pendapatan kita. Menurut kalian adil apa enggak? Untuk orang-orang awam yang nggak ngerti, menurut kalian pakai ini adil atau enggak? Menurut gua enggak adil. Kalau dikasih bilang, lu punya kesempatan buat komplain, dengan setengah hati gua bakal komplain. Karena gua pengen tim EC dan tim gua dan tim lain itu mereka merasa diperlakukan secara adil gitu. Banyak dari anak-anak education counselor itu akhirnya pindah ke tim promotion karena itu uang itu. Ya kalau ngomong realita, jujur aja ya, fair to fair ya, kita butuh uang, siapa sih nggak butuh uang? Tuh, sebenarnya kalau bisa dikasih ruang terbuka itu ya, ngomong langsung, gue pengen banget utarain ini dari dulu. Cuma ada aja alasannya, ada aja yang halangan untuk, ya akhirnya kita nggak bisa ngomong. Ya, hanya omongan di tim sendiri, omongan di tim lain, omongan sesama education counselor, omongan dalam hati. Coba dipikir sekali lagi, kita yang cariin kalian duit, kita yang berusaha sekali mati, tapi kita nggak dibilang apa-apa. Gue pikir sampai sini video keluh kesal gue untuk menjadi seorang education counselor ya. Ya, semoga diberkatilah orang-orang yang ingin membantu kita mensejahterakan hidup kita ya. Thank you.